Teman-teman, saya udah 5 tahun nerbangin drone EPP dan sering upload di YouTube, sehingga saya merasa perlu untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada teman-teman tentang ini. Ini yang mau saya sampaikan. Tidak ada penerbangan drone EPP yang 100% aman. Saya ulangi, tidak ada penerbangan drone EPP yang 100% aman, tidak ada gitu. Jadi kemungkinan untuk error itu sangat besar untuk drone EPP. Drone aerial juga sama, tapi kalau drone aerial mungkin kita ada tempat klaim, misalnya kita beli drone DJI ya ada klaimnya ke counternya. Tapi kalau untuk drone EPP karena kita ngerakit sendiri, maka segala sesuatunya menjadi tanggung jawab kita, sehingga kita harus persiapkan sedini mungkin kemungkinan kesalahan yang mungkin terjadi begitu. Di antaranya misalnya teman-teman pakai drone micin, tidak terkecuali, tanpa terkecuali itu drone micin juga sama, kemungkinan errornya besar. Jangan berpikir bahwa karena teman-teman nerbangin micin terus merasa aman. Realitanya enggak. Ada yang nerbangin micin deket anak cewek, akhirnya nyangkut ke rambutnya, dan anak itu harus digundulin. Itu kan jadi masalah gitu. Kalau kita freestyle misalnya, kita juga bisa ngerusakin properti orang begitu. Pada umumnya kan kita main drone EPP itu ada 3 macam. Yang lost, line of sight gitu, tanpa Google ya. Itu mungkin kita gayanya di depan orang gitu kan, bisa terbangin gas gitu kan, segala macam, itu line of sight gitu. Kalau freestyle kita nerbangin manuver-manuver di tempat-tempat yang misalnya di bandu, di pepohonan, makin ekstrim manuvernya makin keren kita. Jadi orang yang melihat tuh, oh keren amat gitu. Itu yang freestyle. Baik yang line of sight atau yang freestyle, itu kemungkinan kerusakannya itu sama aja. Cuman mungkin kalau line of sight nggak pakai kamera kan, kalau yang freestyle pakai kamera, pakai Google, kemungkinan kerusakannya itu dengan kamera juga. Saya juga kan teman-teman sering lihat, saya udah sering banget ngilangin drone, ngilangin kameranya pecah, motornya ini macet, FC-nya kebakar, udah sering banget gitu. Karena saya udah 5 tahun gitu. Nah, lebih ini lagi kalau long range. Long range itu kalau terbang jauh. Terbang jauh itu bukan hanya kita kerusakan gear, tapi drone itu bisa hilang begitu. Itulah yang perlu kita ketahui sedemikian, sehingga kita untuk meminimalisir kemungkinan gangguan kepada orang, maka kita amat sangat disarankan untuk mengikuti aturan. Nih, aturan penerbangan tuh banyak. Di antaranya yang umum aja ya, yang saya sering ingatkan, dan saya ingatkan di sini lagi biar teman-teman kebayang dan ingat gitu. Yang pertama, kalau drone EPP itu nggak boleh terbang deket orang, harus jauh, minimal 30 meter jauh dari orang. Kemudian ketinggiannya itu nggak boleh lebih dari 120 meter, karena di atas itu mungkin ada kapal, ada pesawat, ada kapal terbang, ada helikopter, ada Hercules, apa segala macam. Dan misalnya teman-teman terbang di atas itu, teman-teman bisa dituntut loh itu secara hukum gitu. Kemudian yang ketiga, nggak boleh kita terbang di area-area yang terlarang, misalnya area militer, bandara, pelabuhan, terminal, di atas kerumunan orang, itu nggak boleh gitu. Teman-teman kan sering dengar ya, dulu saya pernah ceritain juga, ada orang teman nerbangin drone, kemudian drone-nya itu jatuh dan kena mobil orang, ganti itu sampai puluhan juta begitu. Nah ini ya, walaupun kita kuat, kita udah secara kita cek itu ya nggak ada masalah, itu mungkin aja terjadi ya, FC error, motornya macet, bisa aja di luar kemampuan kita gitu kan. Kita sangka bener, padahal ada aja yang error. Kalau teman-teman lihat misalnya pilot-pilot yang profesional kayak Mr. Steel, Johnny EPP itu sering pakai banget. Kalau teman-teman lihat di channelnya, Mr. Steel sering nyeburin drone-nya nyangkut di tiang listrik. Wah, di listrik bahaya itu, jangan sampai kejadian kayak begitu ke teman-teman begitu. Pilot nakal sendiri, yang pilot nakal kan bantuin servis juga ke teman-teman ya, kadang bantuin ngerakit gitu. Yang beliau mau jual itu waktu itu jatuh sampai patah, dan pilot nakal kan pilot bertanggung jawab, diganti sama beliau begitu. Jadi teman-teman amat sangat dilarang untuk menerbangkan drone ini semaunya. Kita terbang tuh jauh dari orang. Kayak saya pun, teman-teman kan lihat ya, saya sering banget terbangin tuh ke laut, dan saya di bawah ketinggian 120 meter. Itu kalau buat
secara resikonya besar. Kalau ada error, drone saya bisa nyemplung, tapi kan saya tidak mengganggu orang. Mungkin saya aja yang rugi kayak begitu kan. Kemungkinan yang lain ya sangat minimal gitu. Lain kalau teman-teman nerbang ini di atas kerumunan orang, wah repot, urusan sama orang itu repot teman-teman ya. Walaupun apa yang saya sampaikan ini sebagai teman aja, bukan saya mewajibkan atau gimana ya teman-teman. Kalau itu mah nanti urusannya sama para penegak hukum gitu ya. Cuman ya ini saya mengingatkan aja karena saya sering upload di YouTube dan saya nerbangin drone udah lama, jadi saya merasa tanggung jawab lah untuk saling mengingatkan kepada teman-teman. Dan walaupun saya juga tahu omongan saya mungkin nggak didengerin. Saya juga kan udah sampaikan ke Om Suhu Kartiwa TKH, drone ini loh mahal loh Suhu, kata Suhu Kartiwa kan. Suhu Ogi yang bilang tenang, ada uang jago. Kalau Suhu Ogi aman, ada uang jago. Kalau Suhu Kartiwa merasa beliau ya ini mah kayak laki banget, emang tantangannya banyak tapi laki banget ya. Nggak apa-apa, mau gue aja jalani dengan resiko sendiri, tapi mohon ikuti aturan-aturan begitu. Dan saya di video ini juga saya mohon maaf jika saya tidak memenuhi keinginan teman-teman, diantaranya misal tadi malam Om Suhu Kartiwa TKH, Suhu Ogi, Om bikin grup grup EPP di Jawa Barat misalnya, buat kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, terbang bareng, mabar gitu ya. Mohon maaf sungguh saya nggak suka grup WA kayak gitu, saya nggak senang. Saya udah tahu soalnya dari dulu nih, kayak grup SMP, grup SMA itu memang sih kalau grup WA itu bagus juga ya kalau kita memanfaatkannya bagus. Tapi prakteknya mereka tuh paling juga cuman buat yang lelaki, mungkin mana nih janda di kelas kita paling begitu. Yang perempuan juga sama, paling nyariin duda siapa, duda keren gitu. Jadi kita tuh yang jeleknya dulu yang di ini kan, makanya saya malas banget ikut grup. Saya delete, saya exit. Saya yang perlu aja gitu. Kalau masalah bencana kan kita di mana-mana juga orang kita mah senengnya bercanda. Emang pada serius apa? Ngomong aja jarang pada serius. Saya aja kali. Ya mohon maaf ya, saya mengingatkan aja supaya teman-teman nggak geblojok lah gitu. Ketahui aturan-aturan penerbangan, dan penerbangan EPP itu nggak ada yang 100% aman. Kalau teman-teman ada bantahan, aman Om kata saya, silakan monggo tuliskan dalam komentar. Izin saya mau terbang di sini di pepohonan dan jauh dari orang, nggak ada orang lewat gitu teman-teman. Terima kasih, jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.